Tar dulu. Buka lagi. Lambat kali, emang kau nggak hafal? Di surat apa? Ke-14. Ke-14. Ini Ibrahim. Ayat Mana? 4. Ayat berapa? 4. Nah, tuh. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang menghendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Bentar Bang John. Dia yang maha perkasa. Bang John, kan tadi kan dia bilang itu kata itu Rasulullah SAW itu untuk orang Arab. Di mana di sini dalam pernyataan itu dibilang Rasulullah itu untuk orang Arab. Oke, jadi gini, jangan kau setiap harus sesuai kalimat baru kau paham. Makanya saya tanya kamu, bahasamu apa? Karena kan Nabi Muhammad itu kan. Nah, itu aja jawab dulu, bro. Jawab dulu. Jangan gini loh, jangan istilahnya kau itu nuntut ya sesuai kata yang kau inginkan baru kau paham. Itu ribet urusannya, jangan lah. bro. Ini kan Semitik kan begitu. Tuh Yahudi dan Islam kan begitu, beda dengan Yunani. Apa yang tertulis itu yang diimani gitu. Makanya ada diskusi, so, makanya kau saya tanya, bahasa Nabi Muhammad apa dan bahasamu apa? Itu aja kau jawab. Ada pasienku. Jawab. Iya Bang. Iya ini udah ada nih dari tadi. Ayo dijawablah. Apa ini dibahas? Ibrahim Bang, Ibrahim ayat 4. Oh, iya. Ya. Bisa saya tanggapi, haleluya. Ayo, tinggal dijawab aja, Ustaz. Juma, bahasa Nabi Muhammad apa, bahasa Juma apa. Baik. Jadi ketika berbicara mengenai wilayah pengutusan baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu berbeda ketika berbicara mengenai bahasa yang digunakan dengan cakupan daripada risalah kenabiannya. Wa ma arsalna, tiadalah kami mengutus mir rasulin dari rasul illa kecuali bilisani kaum, dengan bahasa kaumnya. Jadi itu sudah benar itu, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu diutus kepada kaum yang menggunakan bahasa Arab. Kemudian Nabi Isa juga diutus kepada kaumnya yang menggunakan bahasa Aramaik. Musa juga demikian. Semua nabi. Jadi itu tidak salah ya, karena memang ternyata para nabi menggunakan bahasa kaumnya masing-masing. Jadi tidak ada itu nabi menggunakan bahasa Arab, kemudian ternyata kaumnya pakai bahasa Jawa. Nggak ada. Jadi itu bukti kebenaran Al-Quran. Nah, terkait dengan wilayah cakupan daripada pengutusan beliau baginda Rasul Muhammad SAW, itu datanya sangat jelas. Wa arsalnaka linnasi rasulan. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia. Itu diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 74. Terus kemudian di ayat 170 di surah An-Nisa itu, ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqa mir rabbikum. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika pertama kali mendapat wahyu, memang berada di tengah-tengah orang yang menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling tertinggi sastranya di antara seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi ini. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi beliau itu memang diutus untuk seluruh umat manusia. Di dalam surah An-Nisa ayat 174 juga diterangkan, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Begitu saudara Ali. Jadi begini, maksud saya begini. Makanya Tama, jangan kau
ya, ingin mencoba mengklaim bahwa Yesus hanya untuk orang Israel. Makanya saya kutip ayat ini biar kau sadar. Nah, ketika saya tunjukkan ayat ini, ternyata kamu menjelaskan dengan berbagai alasan. Begitu juga ketika kamu klaim patok seolah Yesus hanya orang Israel, makanya kau sudah sudah mendapat jawaban dari penjelasan si Juma ini. Ya, jadi jangan coba-coba. Kalau buat argumen itu hati-hati, karena Bang Haleluya kan cerdas. Akan saya buat itu gamparin kamu sendiri gitu. Oke. Ya. Dan kemudian Ya, sebenarnya tunggu dulu. Padahal tadi saya simpel bertanya ya, supaya kita pastikan tadi tuduhan Citama. Bahasa Nabi Muhammad apa dan bahasa kita ini apa? Itu pun nggak langsung berani jawab toh. Ya, jadi bahasa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah bahasa Arab, itu udah pasti. Nah, bahasa kita apa? Bahasa Juma apa? Bahasanya? Bahasa kita, bahasa Indonesia, itu pasti. Nah, kenapa kemudian kita diwajibkan oleh Allah untuk mengimani Al-Quranul Karim, karena Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia, kecuali bagi mereka yang tidak merasa manusia. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Nah, terkait dengan Yesus, kalau Yesus itu memang dikhususkan untuk Bani Israel saja. Itu pengakuannya. Tidak, justru gini. Enggak cuma justru. Makanya saya bilang sebenarnya bisa saya katakan gini, nyontek-nyonteknya itu sebenarnya sangat ketara lah. Artinya apa? Ketika ada tentang Yesus untuk di Israel, ada juga Nabi Muhammad hanya untuk kaumnya. Ketika kamu bicara Muhammad diutus untuk semesta alam, Yesus juga sudah lebih dulu mengatakan diutus untuk seluruh bangsa. Oh, enggak ada itu. Kita boleh Kristen. Saya Kristen kok kamu. Silakan aja. Saya tahu Anda menggunakan data di dalam Matius 28. Mari kita uji. Mari kita uji. Yesus itu sekarang gini loh Juma. Ini Indonesia termasuk yang di dalam konsep dunia enggak bangsa-bangsa di dunia ini. Indonesia, Arab, Israel, Palestina. Iya, termasuk betul. Nah, sekarang mari kita uji data itu, coba. Yang mana yang Anda ingin gunakan? Matius 19:28 atau Matius 28 nomor 19 atau yang mana? Loh, enggak perlu diuji kan udah jelas kok ya. Oh, enggak bisa. Muridnya diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di muka bumi. Udah clear itu. Kata siapa? Itu kata siapa? Tetapi kalau kamu bunyinya seperti ini ya toh, untuk semesta alam. Ya toh? Makanya saya bilang tadi sebenarnya konsepnya kita uji data yang Anda gunakan. Dalam Matius 15:24 lisannya sendiri Yesus yang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari. Dan dia juga yang menyatakan bahwa beritakanlah Injil ke seluruh bangsa. Oke. Injil yang diperintahkan ke seluruh bangsa, yaitu Injil bahwa Yesus itu adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Kami percaya itu. Kami percaya. Juma. Ya. Itu kan sebenarnya udah clear. Tetapi karena kau bicara diuji, ya toh, kamu bicara harus diuji. Justru gini loh Juma. Saya kasih pandangan ini sama Muslim. Ya, silakan. Kalau kau mau menguji ayat Ibrahim tadi, justrunya seharusnya kau itu percaya loh. Paujang itu, Joseph Paujang itulah seharusnya nabimu karena sesuai kaummu. Ya, jadi begini, saudara Hale. Saudara Hale. Betul loh, karena Joseph Paujang ngaku nabi, ya toh, dan bahasa dia bahasa Indonesia. Nah, seharusnya kalau kau rindu punya nabi di Indonesia, cocoknya Joseph Paujang itu. Kami bukan orang gila, Jadi Matius 15 nomor 24 jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini di dalam Matius 15, Yesus katakan pada saat dia berada di tengah-tengah muridnya. Sementara Matius 28 nomor 19, itu diucapkan menurut pengarang setelah Yesus itu terangkat ke langit. Yang mana yang mau dipercaya? Sementara di dalam Matius 10:23, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Jadi memang khusus Israel saja.
Lukas 2 nomor 34. Gini loh Jum. Gini Tunggu loh, sedikit Juma. lagi. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau ditentukan untuk membangkitkan banyak orang di Israel. Memang hanya di Israel. Matius 2 nomor 5 nomor 6. Demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin. Siapa ini? Yesus yang akan menggembalakan umatku Israel. Ini nubuatan untuk Yesus. Matius 2 nomor 2. Iya, makanya. Di manakah dia Udah, raja kita orang paham, Yahudi Juma. yang baru Juma. dilahirkan itu? Jadi Yesus itu untuk orang Yahudi saja, Bani Israel. Menarik sih tema ini, dan kita akan buktikan sampai ke akar-akarnya bahwa memang Yesus itu untuk Bani Israel saja. Data apa yang kemudian saudara mau sajikan bahwa Yesus untuk dunia? Beritakan Injil. Ya udah silakan, beritakan aja Injil bahwa Yesus itu pernah datang kepada Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil, mengajak manusia menyembahnya kepada Allah, dan dia hanya utusan Allah, Udah, dan gini loh, menyeru Juma. bahwa dia hanya utusan kepada Bani Israel. Beritakan aja itu kemana-mana, nggak apa-apa. Oke, justru kau juga Juma harus beritakan bahwa SWT kau menyuruh kau menyembah manusia. Kau baca itu Di mana lagi tuh? Al-Arab 12 sampai 16. Di Di ayat mana? Halilintar, kau tuh Loh, kau ada aja buka bikin aja. kaget orang. Kau buka Al-Arab ayat 12. Abla SWT kau, bahkan malaikatmu disuruh menyembah manusia. Iya. Kacau bukan? Ya, ini lebih kacau bro. Kacau men. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, saudara Hale, qala ma mana'aka alla tasjuda is amartuka. Qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Ayo. Terus masa Allah menyuruh ya setan sama malaikat menyembah manusia. Udah, mana disuruh menyembah di sini? Itu kan disuruh menyembah, bahkan ketika iblis tidak mau menyembah. Dengarin dulu, ketika iblis tidak mau menyembah si Adam, malah disesat-sesatkan Allahmu. Harusnya kan dia bangga. Ternyata iblis pun paham siapa yang patut disembah. Bang Zuma. Iya. Mereka tuh nggak boleh jelasin Al-Quran. Kalau jelasin Al-Quran, ya nggak usah, ya didengerin aja. Iya, itu makanya saya menjelaskan. Iya, benar. Haleluya, nggak usah framing Al-Quran ya, bukan kitabmu kok. Jadi begini, Bang Hale, di situ di situ ada kata sujud. Ini perlu diluruskan, Juma sebentar aja, ini perlu diluruskan saudara. Inilah karena kau nggak tahu isi Al-Quranmu, kau bilang Al-Quran punya Islam doang. Nah, Anda hanya berdasar terjemah, kami berdasarkan original teks. Jadi saya terangkan kepada Anda gini. Jadi saya untuk sisi semesta alam. Jadi bukan untuk Islam ya. Kau pahamin dulu itu siapa tadi itu. Ya, maka dari itu belajar Quran. Kalau Anda sudah sadar untuk semesta alam, berarti untuk Anda juga. Makanya belajar Quran. Anda enggak belajar. Anda hanya Anda hanya membaca terjemahan dan memahamkan orang lain tentang terjemahan itu tanpa Anda memahami original teks. Salah itu, salah. Jadi Anda menilai kulit durian, lalu kemudian Anda menjabarkan isi durian, itu salah. Coba Anda kunyah kulitnya, lalu kemudian Anda katakan bahwa isi durian itu sama rasanya dengan kulitnya. Anda akan ditertawakan orang. Kulit durian dan isi durian. Iya, kenapa kau makan kulit? Itu kan salahmu. Nah, ini sekarang kamu makan kulit. Sekarang kamu makan kulit durian. Lalu kemudian kamu katakan kulit durian itu sama dengan isinya durian. Salah itu, salah. Kau yang makan kulit durian, ke orang pula kau bilang makan kulit durian. Nah, sekarang begini. Begini, Saudara Hale, yang mengerti isi Quran saya atau Anda? Ayo, itu dulu supaya kita tahu Anda yang makan kulit atau saya yang makan kulit. Kalau saya tanya di situ ada kata Allah tasjuda itu akar katanya apa? Apakah tasjuda di situ penghambaan atau tasjuda di situ artinya adalah penghormatan, penghargaan? Itu dulu. Makanya aku bilang, benar. Kalau Anda mengatakan Al-Quran itu untuk semesta alam, termasuk untuk Anda. Karena itulah yuk mari belajar.
Tasjuda artinya di situ bersujud dalam arti kata Sekarang menghormat. kau jelaskan dulu Al-Araf itu. Kau jangan nuduh orang menyembah manusia lah. Kau diperintah Allah menyembah manusia. Saya ikut malaikat. Ini saudara Hali, saya sedang menerangkan Al-Araf yang engkau bawa. Qala mana'aka alla tasjuda is amartuka. Itu perintah Allah itu jelas sebelum datang ayat ini. Kenapa engkau tidak sujudlah engkau kepada Adam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu wa hamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama dan seterusnya ayat itu. Ya, lalu kemudian ketika ada perintah kepada mereka untuk menghormat, untuk bersujud, di antaranya ada makhluk yang enggan untuk bersujud. Itulah yang dari golongan iblis. Makanya ditanya, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau menghormat kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada mereka. Engkau menciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah gitu. Oke, dengarin. Allah SWT pun ya sering mengatakan yang patut disembah, yang patut untuk disujudin itu Allah. Lah kok sekarang dia menyuruh menyesatkan iblis untuk menyembah manusia. Nah, jadi, di situ ini ayat nggak bisa kau sangkal. Artinya apa? Ketika kalian sibuk menuduh kami menuduh manusia disembah, lah kau sendiri diperintahkan menyembah manusia toh. Oh iya. Bukan hanya kamu, malaikat, iblis. Tetapi di sini iblis sangat bijak sebenarnya. Dia nggak mau menyembah manusia. Tetapi Allahmu justru menyesatkan dia karena nggak mau menyembah manusia. Kau pikir dong logikanya gitu. Iya. Oh jadi kalau Anda ingin menggunakan narasi itu, saya pun bisa membalikkan kepada Anda berarti Tuhanmu juga memerintahkan menyembah kepada Daud. Betul? Benar nggak tuh? Menyembah Tuhan kami itu Yesus. Lah, nggak bisa kayak begitu. Karena data di dalam kitabmu, misalnya, tunggu, 1 Samuel 25 nomor 23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ini firman Tuhan. Apakah kemudian Daud itu Tuhan? Terserah, yang pastinya mau apapun tuduhanmu, ternyata kau sendiri diperintahkan Allahmu menyembah manusia. Oh bukan, ini perintah bukan kepada manusia. Saudaraku Hale, dengarkan. Yang diperintahkan untuk bersujud kepada manusia itu adalah makhluk gaib. Makhluk gaib yang diperintahkan sujud. Bukan manusia. Justru makhluk gaib ini diperintahkan sujud kepada manusia. Siapa manusianya? Adam. Kalau Jumat terguncang dia nggak mau pakai Iya. Nggak boleh. Bang Ale, belum dapat mending ya. belajar Penjelasan sedikit lagi. Gini loh, belajar Sirah Nabawiyah. Tahu nggak Sirah Nabawiyah? Ketika kami Juma ya, sekalipun kalian tuduh menyembah manusia, kami menyembah manusia yang kekal. Nah, sementara kamu menyembah manusia yang sudah mati. Udah clear, udah jadi mana di situ coba oke, saya ikuti irama pola pikirmu. Sekarang gini, ketika ada perintah sujud kepada Adam, yang diperintahkan sujud kepada Adam siapa? Diperintahkan sujud kepada Adam malaikat. Ada manusia disuruh sujud kepada Adam. Justru karena itu, kenapa nggak disuruh sujud kepada Allah? Kok kepada Adam? Berarti kan menyesatkan. Tetapi kalau yang itu dijawab oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Dia menyembah di sini dengan sujud kepada Adam itu beda. Juma dengarin, jelas di sini Juma. Dia bingung Gurunda antara fa'budu dan tasjadu. Bingung dia. Dia sangat bijaksana. Dia nggak mau menyembah manusia. Tetapi justru karena dia nggak mau menyembah manusia atau menyembah ciptaan, lah malah disesatkan Allah. Itu menyembah di situ. Iblis sama haleluya. Coba dilihat alasannya kenapa nggak mau sujud. Nggak soal ini fitnah iblis dong. Kalau alasan itu nggak akan habis kau. Lihat apa yang tertulis itu loh. Jangan menggunakan tafsir Yunani. Saudara Ali, kamu terlalu picik memahami. Di situ disuruh bersujud, bukan disuruh menyembah.
Sujud itu di situ adalah menghargai. Tuh lihat kalau di Yunani itu sujud menyembah, Gurunda. Juma, gitu jangan ya. kau Itu selalu dia. menyesatkan orang. Jangan kau selalu menyesatkan orang. Nah, di situ Ya. justru yang Namanya menyesatkan. sujud itu menyembah. Ya, Oh, nggak usah tuh, jadi kalau kamu sujud sujud menyembah kepada kedua katanya. orang tuamu, kamu menyembah orang tuamu gitu. Jangan kau sampai nanti istilah kau menurut ilmu Islam, menurut Al-Quran. Oh, kita bicara menurut logika dulu lah, ya. Ya, Wah, silakan aja. logika ini Silakan, sesat-sesatnya silakan. Yunani Logika Anda, ini. silakan. Namanya menyembah itu sujud. Loh, Makanya saya di mana? Coba di mana Tuhan menyamakan sujud dengan menyembah? Di mana coba? Iblis ini sangat bijak. Dia nggak mau. Oke, Kenapa? baik, Dia baik. tahu Sekarang ada begini. ciptaan. Sekarang Hale, begini. sebentar. Oke, sekarang begini Hale, Hale. Aduh, kenapa sih? Enggak usah. Kamu itu cuma logika cacat. Gini Hale, saya tanya samamu. Enggak ada yang rasional karena kamu nggak tahu Quran. Sekarang begini, yang sujud di situ siapa? Yang sujud Hale. Ilmu logika dipakai semua. Hale. manusia, ya, Yang bukan sujud kehidupan kepada keyakinan. Adam di situ Itu. siapa? Ya. Yang sujud pada saat diperintahkan ke Adam di situ siapa? Yang sujud. Yang sujud di sini malaikat. Nah, sekarang apakah malaikat menyembah manusia? Justru karena itu kau tanyakan, kenapa Allahmu menyuruh Ya, malaikat di sini- iblis menyembah ciptaan? ini saya tanya samamu. Dengar. Sementara menurut ajaranmu yang patut disembah itu adalah Allah. Nyata-nyatanya Allahmu. Ketika iblis bijaksana dia nggak mau menyembah ciptaan Allah, lah malah disesatkan Allah. Pikir dong, pikir. Jangan munafik terus. Oke, saya pikir dulu, saya pikir. Oh, ternyata haleluya ini tidak normal akalnya. Gini aja haleluya. Normal. Saya udah pikir itu. Jadi di situ ada diperintah makhluk-makhluk disuruh sujud. Nah, yang sujud malaikat. Kalau yang sujud menyembah kamu katakan itu adalah menuhankan Adam, pertanyaan saya sekarang, apakah malaikat itu menuhankan Adam? Karena di situ mereka sujud semua kecuali iblis. Sekarang masalah dia menyembah atau tidak, yang jelas perintah Allah sudah keluar. Titah dari kerajaan. Ya toh? Iya. Jadi kalau kamu sujud kepada orang tuamu, itu kamu menyembah orang tuamu gitu. Ini masalahnya Allahmu memerintahkan sujudnya kepada ciptaannya. Iya, makanya saya tanya, apakah ketika kamu sujud, ketika kamu sujud ke orang tuamu, kamu menyembah orang tuamu? Itu dulu pertanyaannya. Pertanyaan simpel, makanya saya bilang kalau begitu batalkan pernyataan Allahmu yang mengatakan bahwa yang patut disembah. Lucu Jangan Anda ini. terus dong. Lucu Anda ini. Anda yang membawa narasi, tapi Anda cacat logika. Saya sudah menerangkan. Di situ ditanya Allah tasjuda, apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Ini kan perintahnya disuruh bersujud. Sama ketika kita semua lagi berbaris di halaman sekolah, tiba-tiba disuruh bersujud kepada tiang bendera. Apakah kemudian kita menuhankan tiang bendera? Tidak. Ini perintah ketaatan. Ini perintah ketaatan. Kepada itu, makanya kadang orang mengatakan berhala gitu. Ya sudah, cerita kamu lah. Ya ini perintah. Ya ini udah tita loh, tita dari Allah. Kamu nggak terima nggak apa-apa. Yang penting satu imam. Iblisnya sangat bijak. Diam dulu haleluya, diam dulu. Apa itu? Jadi Al-Quran memang menerangkan begini. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Orang kafir itu memang sudah ditutup mata hatinya. Mereka itu lebih parah lagi. Dan bisu. Itu karena kenapa saya katakan? Makanya ketika diterangkan, ketika data datang kepada mereka dengan sesempurna-sempurnanya, mereka membelokkan data kebenaran itu ke dalam kesesatan. Di sini diterangkan, qala ma mana'aka alla tasjuda is amartuka. Apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak bersujud? Nah, iblis menjawab. Iblis yang menghalangi. Aku lebih baik yang menghalangi. Aku lebih baik daripada dia. Jadi iblisnya mengatakan, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari mereka. Khalaqtani, engkau menciptakan aku min nari. Ya, dari cahaya, dari api. Lalu kemudian wa khalaqtahu, dan engkau menciptakan
Adam ini maintain dari tanah. Jadi bagaimana mungkin kemudian, dengar, bagaimana mungkin kemudian Allah memerintahkan menuhankan ciptaan? Ya, makanya iblis mengatakan, kau menciptakan aku dari api, dia kau ciptakan dari tanah, masa aku harus menghormat ke dia yang levelnya lebih rendah? Itu yang dimaksud. Tapi karena Anda tidak memahami ini, Anda kena penyakit sehingga Anda tidak mau menerima penjelasan saya. Dan kemudian cuma gini, kamu tadi ajak saya tentang Allah mengunci. Kau makan saya buat blunder. Ketika kamu berkata, apa yang membuat kafir ini ditutupi hatinya? Ya Allahmu, karena dia mengunci hati si kafir. Oh enggak langsung dikunci. Enggak dikunci langsung. Dikasih dulu peringatan, dikasih ajaran. Allah menerangkan kebenaran itu sudah datang dari Allah. Ya, yang mau beriman silakan beriman. Mana ayatnya tadi? Kita buka. Makanya kau blunder, hati-hati buat argumen depan Abang Haleluya. Karena kalian akan saya silakan. Anda kan umat terjemahan yang suka memelintir. Silakan. Saya tidak melintir, gak ada urusan, gak ada untung saya pelintir. Lah buktinya Anda pelintir dari tadi. Kan Allah SWT yang mengunci hati kafir. Kenapa kau bilang aku pelintir? Gimana sih? Nah sekarang begini, sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya. Tunggu, saya tanya. Membuktikan bahwa Anda sendiri yang mengunci hati Anda. Yesus itu mengatakan satu-satunya Allah yang benar itu yang mana? Dia atau yang ada di surga? Jawab. Tunggu kita ambil, aku lagi ambil ayat lihat aja buktinya nyata itu. Itu firman Allah, itu nyata, nggak mungkin bohong itu. Jangan kamu terguncang bentar, karena kamu loh yang menarik masalah tentang hati dikunci ya. Makanya kamu blunder kalau buat argumen sembarangan depan saya. Nenekmu kiper. Mana dia? Silakan. Ya. Al-Baqarah ayat 7. Al-Baqarah ayat 7. Abang Haleluya gitu loh. Makanya hati-hati buat argumen. Apalagi kamu hanya sampah bagi saya, kawan. Mohon maaf. Jangan gitu lah. Saya juga bisa. Kamu itu hanya sampah bagi saya. Saya katakan begitu, pastilah. Saya katakan begitu. Kenapa? Ilmunya nggak ada. Gini loh, Juma. Jangan karena kamu itu terguncang, perkataanmu nggak kau jaga. Enggak. Itu supaya kamu sadar aja. Kamu ingin menjelaskan sebuah kitab, sementara membacanya aja tidak bisa. Aduh, jangan. Makanya tadi disuruh Allah, Rasul diutus sesuai bahasa kaumnya. Makanya kalian terjebak sendiri, toh. Kok terjebak? Itulah hebatnya kamu. Saya sudah menguraikan bahwa seluruh nabi diutus kepada kaumnya memang menggunakan bahasa kaumnya. Hanya di dalam ajaran miring yang agamanya menjelaskan bahwa Tuhannya atau Rasulnya diutus kepada Bani Israel, tapi kitabnya bahasa lain. Itu agama miring itu. Miring itu agama. Kalau kau bilang aku nggak tahu baca Al-Quran, berarti cocok lalu buat Allah bahwa Rasul sesuai bahasa kaumnya, clear di situ. Oke? Sekarang Al-Baqarah ayat 7. Sekarang masalahnya Al-Quran itu diperuntukkan bagi mereka yang berakal. Anda enggak berakal. Susah itu. Nah, ini kamu ini menjadi ini sama Allah, kamu ini orang Allah yang menentukan, kok kau pula bilang nggak berakal. Gimana sih? Memang kamu nggak berakal. Kamu nggak berakal. Kamu berotak tapi kamu nggak berakal. Itu beda. Berotak dengan berakal itu beda. Saya berakal karena Nabi diutus sesuai bahasa kaumnya. Lah aku sadar diri dong, bahasaku Indonesia. Kamu yang nggak berakal. Oh gitu. Terus kenapa kau kemudian mengimani Yesus sementara Yesus bahasa Aramaik? Ayo. Al-Baqarah 7. Ya, kita fokus Al-Baqarah ayat 7 ya. Karena kau tadi bicara, kau tarik saya tentang yang dikunci, oke? Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Kita baca lagi di At-Taubah ayat 80 sampai 70 kali pun Nabi Muhammad memohon bahwa si kafir itu tetap kafir. Coba. Jadi yang buat kafir, contohlah katakan aku kafir, yang buat aku kafir siapa? Allah tahu. Lu sendiri lah. Yang membuat kamu kafir ya kau sendiri. Kok Allah pula? Kamu dikasih akal, tapi kamu nggak mau menggunakan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, apa kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak mau beriman. Karena dikunci sama Allah. Nah, tidak dikunci kalau dia tidak kafir. Sekarang begini, saya tanya sama sederhananya.
apakah kamu itu kafir karena Allah atau memang kamu kafir sendiri? Sekarang saya tanya, Yesus ketika datang ke atas muka bumi ini disembah atau menyembah? Jawab. Oke, saya jawab. Ketika kafir dikunci Allah, Nah, itu dan kan? kau bilang, Coba lihat. Kamu sendiri yang mengunci hatimu. Kamu yang mengunci hatimu. Sekarang saya tanya, ketika Yesus datang kepada Bani Israel, dia menyembah atau disembah? Ini Ayo. Al-Baqarah 7, dengar ya. Ketika si kafir dikunci Allah, oke, terus kau bilang, kamu yang mengunci dirimu sendiri kafir. Yang membuat pembunuh di penjara siapa? Jadi, Bang Zuma, izin aku kasih ayat dong Bang Zuma satu untuk Bang Zuma. jadi gini Satu loh, ayat aja, nggak ngomong sih, cuman share screen aja habis dia nanti ya. Begini cuma ya, ketika kau mengatakan bahwa si kafir mengunci hatinya, emangnya Allah kalah? Ini siapa yang noise? Sakit Gitu loh. kuping aku. Bisa sedikit ini yang noise. Kuping saya sakit nih pakai headset. Udah. Gimana nih? Aduh, tenang dulu kalau mau saya jelaskan. Udah dengar Iya, cuma. iya. Tuh Oke, Bang sekarang- Zuma. Ini siapa ini? Aduh. Yang noise ini siapa ini? Ada suara ini apa? Ada suara Leo itu. bisa minta tolong nggak? Kan ndak jatuh miskin Anda kalau di mute dulu ke orang lain ngomong. Ya, makasih. Udah bisa dilanjut. Silakan, Bang, itu silakan. Bang, saya mau share screen ayat buat Abang. Bang Zuma boleh ya? Silakan. Ini sabar dulu ya, haleluya ya. Saya mau share screen ayat buat Bang Zuma. Ini ya. Bacain nanti Bang Nanti Zuma saya- yang menyebabkan kesesatan siapa sebenarnya Bang Zuma. Ini Bang, ayatnya Bang, bacain Kirim Bang. aja lah. Ya. Kirim aja. Udah Itu banyak data-data yang kayak gitu itu banyak itu deh. Datangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, jadi Allahmu yang menyebabkan kamu tuh sesat. ini yang makanya saya bilang, kamu mengirim atau kamu mau coba menggantikan Juma. Makanya Enggak, ini aku cuma kasih ayat ini. Kamu baca ayatnya itu gimana coba? Selesai udah ditahu si Juma. Udah kami mau ngomong dulu. Ya dibaca dulu itu. Pastikan dulu Tuhan mau menyesatkan ya. Ini kau bilang tadi hanya nanti kita bahas itu. Ini masalah tentang yang dikunci Allah dulu kita clearkan. Ya, itulah ini dia komparasinya Tuhanmu malah menyesatkan. Berhenti kali Tuhanmu ya. Minggir dulu kau. Hus, sikit aja. Udah, kami mau lanjut. Gini, Ya. jadi Juma, tadi kan kau bilang, Iya. aku yang mengunci hatiku. Ya toh? Ya, itu udah pasti tuh. Iya, tadi dulu Juma. Pertanyaan simpel. Iya. Emang aku lebih hebat dari Allah sehingga kunciku ini nggak bisa dibuka Allah? Kan tidak. Aduh, gagal Kamu paham. itu lucu. Kan tadi saya katakan samamu. Iya, Dengar. Tolong mulutmu jaga dulu sebelum saya selesai utarakan Al-Quran. Tutup mulutmu. Satu menit. Dengarkan. Al-Quran menerangkan pewahyuan dari Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah ia kafir. Oke, udah selesai. Itu pernyataan Allah. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-7 yang Anda ambil, ingat, Al-Quran menerangkan begini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan bagi mereka yang petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lalu kemudian apa ciri-ciri orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Apakah engkau telah memenuhi syarat ini? Tidak. Lalu kenapa kemudian Anda mengatakan Tuhan yang mengunci hatimu? Ini sudah diberikan kebenaran. Ini sudah diberikan kebenaran. Kamu diberikan akal. Wahyu datang kepadamu. Zulkifli Ma'bas datang mengajarkan kebenaran kepadamu. Kamu tolak. Kenapa kamu tolak? Kamu sendiri yang mau. Maka karena itulah Tuhan mengunci hatimu. Karena kamu yang mau. Ya. Ini Juma, kau itu fitnah. Yang mengatakan hati dikunci Al-Quran. Ya, kan tadi dalilnya saya sudah sebutkan. Nah, itulah main clearing pun. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah disajikan oleh Allah. Contoh, ketika Rasulullah Isa datang kepada Bani Israel, Isa mengajarkan apa? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Ayo. Oke. Dengan Juma nanti kalau Yesus juga tengok mengajarkan kepada Bani Israel,
Ya, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kamu nggak dengar itu? Kenapa kamu nggak dengar, Yesus? Ini loh Juma, kalau kau udah terguncang bilang kita selesaikan. Enggak, saya tanya samamu, kenapa kamu tidak mau mendengarkan Yesus? Kenapa? Apa susahnya? Bukankah engkau mengaku sebagai pengikutnya? Kenapa tidak mau kau terima ajarannya? Itu dulu poinnya. Baru lari ke Al-Quran. Ya, silakan. Kau tadi yang bawa konteksnya tentang Allah mengunci dan kau bilang aku. Kau ini fitnah yang mengatakan kan Al-Baqarah. Sekarang begini. Sekarang begini. Tutup Al-Quran, pelototin kitabmu. Apa yang Yesus ajarkan di dalam? Apa yang diajarkan oleh Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sekarang pertanyaannya, mau nggak kau mengimani itu? Bahwa Yesus tidak bisa apa-apa selain daripada Allah. Mau nggak kau mengimani? Enggak kan? Ngari Juma, kalau kau bicara, aku bicara pun bisa. Cuma kan gak ada gunanya loh Juma. Nah maka dari itu jawab pertanyaan saya. Mau nggak kau mengimani Yesus sesuai dengan ajaran Yesus? Kau yang membawa topik bahwa Ablis Witi yang mengunci tiba-tiba. Nah, untuk membuktikan bahwa yang mengunci itu adalah Anda, sekarang saya tanya, tutup Al-Quran, lupakan data itu. Sekarang, apakah kamu mau menerima ajaran Yesus? Ini dulu. Dengarin dulu. Mau nggak kau terima itu? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Mau nggak kau terima itu? Pernyataan Yesus. Kau ini tadi kan kutip konteks soal hati dikunci. Kenapa kamu kejang-kejang kalau kamu udah nggak sanggup bilang? Al-Quran kan sudah mengatakan begini. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Ya. Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Apa kebenaran itu? Dari Abraham, dari Musa, dari Yakub, dari Lot, dari Nuh, dari Salomo, dari Yesus. Kebenaran itu sudah dinyampaikan oleh mereka. Cuma santai, cuma rileks. Memang kayak begini kalau saya menerapi pasien yang penyakitnya itu stadium 4. Gitu loh. Kamu harus paham itu. Nah, sekarang ketika Al-Quran menerangkan summum bukmun umyum fahum la yarji'un, pertanyaannya, apakah Allah mengunci mata hatimu disebabkan karena kamu sendiri yang telah menutup dirimu, atau memang kamu terlahir dalam keadaan terkunci? Blunder sendiri dia dengan pernyataannya sampai. Ayo, jawab dulu. Ayo. Kau yang mengajak saya tadi tentang konteks Ablis Witi mengunci hati kafir. Kau fitnah pula. Iya, betul. Saya katakan betul. Tetapi yang menyebabkan hatimu terkunci itu siapa? Kamu sendiri. Dia yang mengunci hati dan pendengar mereka. Kamu sendiri yang mengunci hatimu. Bukan mengunci hati terhadap kebenaran Al-Quran, tapi kau mengunci hati terhadap kebenaran Yesus. Yesus mengajarkan apa tentang dirinya, kau tolak. Dengarin, berarti Al-Baqarah ayat 7 mau dibuang, nggak benar ini loh, haleluya. Kehendak itu ada dua, kehendak Allah sama kehendak manusia. Gini, sekarang kan cuma bawa topik tentang hati dikunci. Dia tuduh, siapa yang mengunci hatimu? Ya Allah. Dari mana buktinya? Tolong sih, haleluya, admin. Ya toh, Al-Baqarah ayat 7 jelas toh. Apakah ini harus diberikan? Tapi sebelum itu terjadi, kan kebenaran sudah datang samamu. Kenapa kamu tolak? Tapi udah dikunci Allah, gimana sih kamu ini? Dong, kan kebenaran ada samamu. Sekarang saya tanya samamu. Dengar. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Jawab. Dari Al-Quran. Saya tanya dulu supaya membuktikan kamu kan sehat nih, kamu kan waras. Kita buktikan siapa yang mengunci hatimu. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ini Allah yang mengunci. Nah, itu nggak bisa kan? Memang kau yang mengunci hatimu. Ingin menghilangkan Al-Baqarah. Kamu ini Al-Baqarah 7 menghilangkan. Katanya kau bilang di WA mau jawab pertanyaan apa yang Bang Juma kasih. Kau jawab sekarang, aku dengar loh. Cara saya ajarin supaya nggak bentrok-bentrok supaya. Itu dia tanya 1 tambah 1 berapa? Udah jawab. Ini masalah tentang hati dikunci, kok lari ke matematika. Ada ilmunya nggak sih? Hah? Santai, maka saya bilang jangan kejam. Memang mengajar haleluya cerdas bijaksana ini harus penuh ilmu gitu loh. Kan ya? Tadi kamu yang bilang sendiri di WA loh ya. Saya mau berdebat serius sama Bang Juma. Oke, saya kasih linknya.
Udah. Lu jadi maksudmu karena Juma kalah kau mau ngancam aku? Bukan dia nanya, kau tanya Pak, kau jawab gitu loh. Jadi enak teratur. Iya. Harus Harus 1 tambah 1 berapa? tadi Juma ngomong aku diam. Pas aku ngomong dia bicara. Terus aku kau salahin. Astagfirullahaladzim. Ini namanya tutup kamu agar kamu nggak boleh gitu dong. Ya. Jadi Juma kan jadikan Juma tadi ya bahwa dikunci, maka saya tunjukkan, saya pakai dalil loh, pakai ayat, nggak mau asumsi, ya toh? Ganti pertanyaan bisa nggak ganti pertanyaan? Itu kayaknya udah clear. Itu Berarti yang suara anjing siapa sih? Berarti Juma ada kau ya? Enggak, bukan kau, kamu yang gagal paham. Ini kalian ini maunya apa sih? Mau ikutin yang mana nih? Cuma aku ngikutin yang mana ini kalian, makanya satukan dulu tekad ya, ilmunya disatukan dulu lah, baru debat sama Bang Haleluya. Kalau gini kan jadi ribet kan. Jadi begini, Haleluya. Al-Quran menerangkan ya bahwa Allah telah mengunci. Allah telah mengunci. Kenapa? Ya, betul. Kenapa mengunci? Kenapa mengunci? Karena orang-orang kafir itu tidak percaya kepada Allah. Sudah dinyatakan oleh para nabi di dalam kitabnya mereka, satu-satunya Allah, Tuhan itu satu. Tapi akal-akalan menggunakan lagi sekutu bagi Allah, ada anak, ada roh dan seterusnya. Itulah sebabnya Allah mengunci, karena kebenaran sudah datang kepada kalian, kalian tolak. Yesus pun kalian tolak. Bagaimana makanya lagi dikunci hatimu? Bagaimana lagi kau bilang ditolak sementara sudah ada pengunci? Kamu harus pintar. La haula wala quwata illa billah. Kan kebenaran itu datang terlebih dahulu. Setelah datang kebenaran kepada kalian, bertubi-tubi datang kepada kalian, kalian tolak. Setelah kalian tolak, maka dikunci hatimu. Itu pun kalau kau mau ingin kembali beriman, kamu akan dijadikan sebagai orang yang beriman. Ya, yang namanya kebenaran cuma selama dia hidup. Tetapi ketika dia masih hidup sudah dikunci, maka kebenaran itu ternyata telah dikunci Allahmu. Kenapa kau salahkan saya atau si kafir? Sementara Allah yang berkehendak di Al-Baqarah ayat 7. Allah yang mengunci hati, pendengaran, penglihatan, dia kunci. Kalau saya kunci hati. Kenapa dikunci? Kenapa dikunci? Lagi. Kalau pertanyaannya. Kenapa dikunci? Kalau saya mengunci hati saya, emangnya aku lebih hebat dari Allah sehingga Allah tidak boleh membuka kunci hati saya? Itu pertanyaan orang. Masalahnya manusia itu punya kehendak bebas. Allah memberikan pernyataan sendiri kepada manusia. Yang mau beriman silakan beriman. Dengar dulu. Yang mau beriman silakan beriman. Yang mau kufur silakan kufur. La ikraha fiddin. Kebenaran itu sudah datang. Wa qulil haqqu min rabbikum. Tapi ingat, sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim. Siapa orang zalim ini? Kata Allah. Inna atadna lizalimin nara. Disiapkan neraka untuk orang zalim. Siapa orang zalim ini? Ketika sudah disampaikan kepadanya, Yesus itu manusia, tetap aja dituhankan. Itu menzalimi diri sendiri. Inilah yang disebut oleh Allah. Inna atadna lizalimin nar. Kalian yang menzalimi diri kalian sendiri. Apakah kalian tidak punya akal? Sudah tahu Yesus itu manusia, tidur dia, makan dia, bahkan data-datanya jelas dia tidak tahu apa-apa, dia tidak ngerti kapan kiamat, dia menyembah kepada Allah. Terus kenapa masih dituhankan? Itu pertanyaannya. Kenapa masih dipertuhankan? Kenapa? Karena itu tadi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Cuma kalau sama saya itu simple, cepat, akurat. Ya, kalau kau nggak terima, hilangkanlah ini ayat. Jadi kau jangan marah sama saya gitu loh. Yang bisa mau dihilangkan? Kamu itu yang lucu. Yang lucu itu kamu, Hale. Yang lucu itu kamu. Uraian Al-Quran ini sudah sangat jelas. Dari awal diperintahkan. Al-Quran itu adalah petunjuk. Nah sekarang begini. Al-Quran itu adalah petunjuk. Mau enggak kamu menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk? Enggak kan? Makanya membacanya pun kamu enggak bisa. Maka gimana ayat jelas? Kenapa kau coba tutup-tutupi? Kenapa kau coba rubah-rubah? Enggak boleh gitu. Boleh enggak Bang Zuma closing statement? Biar ganti pertanyaan lainnya, biar bermutu dikit.
Nah, itu Boleh dia nggak? saya bilang cuma sudah tahu boleh Ya, kita. Boleh, Teman dulu boleh ya. saya menjawab. Kamu diem Boleh dulu. saya menjawab dengan dalil. Siapa ini? Oh, Ya, silakan. Jadi begini, Bang Haleluya minta waktu 1 menit. Oke, Ini Pak. ada hadis berkaitan dengan pertanyaan panjenengan itu. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim juz 2 halaman 453. Intinya begini. Ketika kita sudah ditakdirkan masuk neraka atau masuk surga, seorang sahabat itu bertanya, kalau begitu ngapain kita beramal Rasulullah? Kita kan enak santai saja kan begitu. Nah, kan seperti sampean bilang ini, kalau sudah dikunci gitu. Jawaban Rasulullah tegas, ya kan? Jadi jawaban Rasulullah jangan begitu. Kamu mesti beramal, ya kan? Beramallah dan setiap orang akan dijuruskan, dimudahkan oleh Tuhan menuju takdirnya melalui amal itu. Jadi kalau panjenengan tadi ingin tidak dikunci, ya beramallah, masuk Islamlah, aslim taslam, maka Bang Haleluya akan diselamatkan. Ini sabda Rasulullah begini, faqala i'malu fakullun muyassarun ahmahallu sa'adati fayusarruna li'amali ahli sa'adah wa amma ahlu syaqawati fayussaruna li'amali ahli saqawah thumma qara fa amma man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fa nusrihu lil yusra dan seterusnya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa karena Bang Haleluya itu tidak tahu akhir dari takdirnya, maka beramallah seperti amal yang akan menghantarkan Haleluya itu menuju keselamatan. Jangan mempertanyakan saya ini dikunci begitu loh. Ini hadisnya silakan dilihat di dalam Sahih Muslim juz 2 halaman 453. Ini jawaban terhadap ayat Al-Baqarah tadi, Bang Haleluya. Malik penghancur khilafah Islami. Terima kasih. Pak Haji, ketika Pak Haji bicara tentang takdir, ini makin repot lagi. Kalau Apanya? sudah kalau sudah intinya orang mualaf ada, kan makin repot toh. Nah, makanya saya pun sangat percaya Pak Haji, Al-Baqarah ayat 7 yang mengunci ablak. Kalau kalian nggak terima, ini hilangkan dong. Jangan salahkan saya. Begini, kalau jenengan mau tahu Al-Baqarah ayat 7, tadi dijelaskan di Sahih Muslim itu. Kemudian, kalau begitu kita tenang-tenang saja, santai saja kan, jangan. Malu. Itu berbuatlah, karena kalau sampean berbuat fakullun muyassarun. Kalau sampean berbuat amal-amal surga akan masuk surga. Kalau sampean tetap ngotot begini saja, mutar-mutar saja, ya akan masuk neraka gitu loh. Itu Bang. Kan Allah yang ngunci. Lah, makanya Nabi Muhammad menjelaskan untuk menghindari kunciannya Allah itu beramallah. Oh tidak Pak Haji. Fakullun muyassarun. Itu kan hadisnya. Halo? Kita baca lagi ya di At-Taubah ayat 80 ya. At-Taubah 80. Engkau Muhammad memohon ampun bagi mereka atau tidak memohon ampun bagi mereka walaupun engkau memohon ampunan bagi mereka 70 kali. Bayangkan. Ya. Ikut kenapa? Mohonkan. Kenapa? Ya kan? Kenapa? Kepada mereka demikian itu karena mereka ingkar kafir kepada Allah dan Rasulnya dan Allah tidak memberi tunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang ikat ngomong lagi kita. Ya. Jadi kalau kamu ingin mengatakan saya yang mengunci hati saya, berarti Anda ingin mengatakan bahwa aku lebih hebat dari Allah dong. Masa aku nggak bisa diubah Allah? Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Saya menjelaskan. Allah menetapkan takdirnya dengan tidak berbuat zalim kepada hambanya. Yaitu, sampean diberi pilihan kok. Tadi itu jelas sudah. I'malu fakullun muyassarun. Beramallah. Sesungguhnya sesuatu itu dimudahkan. Kalau sampean ngotot begini saja, ya sampean dimudahkan untuk masuk neraka. Kalau sampean mengikuti petunjuknya Bang Suma, kita-kita, ya sampean dimudahkan untuk masuk surga gitu aja, Bang. Jangan mutar-mutar kalau dengan saya, ya. Itu kunci. Pak Haji yang mutar-mutar. Pak Haji ingin melawan pernyataan Al-Baqarah ayat 7. Kan Allah udah kunci. Gimana sih? Bukan. Di dalam Quran itu ada namanya tafsir ma'tsurah. Tafsir dengan ayat atau hadis. Kalau jenengan tidak bisa membaca Quran, jangan mengkait-kaitkan Quran. Belajarlah kepada ahlinya.
Ini namanya pembahasan tafsir bil maksur. Ya, saya maksur lagi ya dengan yang lain. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Ini. Dengarkan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Amru bin Asin radhiyallahu ta'ala anhum qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Indonesia aja lah Pak Haji kalau. Ini begini. Ini terdapat di Syarah Muslim juz 16 203. Jadi begini. Allah takdir makhluk itu sudah dituliskan oleh Allah 500.000 tahun sebelum dijadikan langit dan bumi. Ketika itu arsy Tuhan di atas air. Tetapi karena kita ini sebagai manusia tidak tahu akhir kehidupan kita, maka kita diharuskan untuk berusaha. Karena setiap seseorang itu akan dimudahkan menurut takdirnya. Kalau Bang siapa Haleluya ini selalu ngotot begini, tidak mau menjelaskan pendengaran orang dengan dalil, ya sampean dimudahkan untuk masuk neraka. Itu pilihan sampean. Kalau sampean mendengarkan Bang Suma, mendengarkan kita, ya sampean dimudahkan untuk masuk surga. Itu saja kok, gak ruwet Islam itu. Ya kan? Sudah jelas. Itu di dalam kita baca juga di Fathul Bari, ya. Juz 11 halaman 126 sampai 121. Banyak ini tentang takdir begitu itu. Ini juga ada di mana? Banyak sekali. Begitu Bang Haleluya. Jadi sampean gak usah ruwet, gak usah mutar-muter ya. Jadi kalau sampean dimudahkan untuk berbuat surga, ya ikuti saja petunjuk-petunjuk kita. Itu namanya panjenengan dimudahkan untuk menuju surga. Sebaliknya kalau sampean cuma mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran sedangkan panjenengan tidak bisa memahami Al-Quran, cuma dari terjemahannya saja, ya sampean dimudahkan melalui pilihan sampean sendiri, free will sampean sendiri untuk menuju neraka. Begitu saja Bang Haleluya. Iya, jadi gini, terima kasih Bang Romli ilmunya. Jadi gini kawan. Di dalam Yesaya 63 nomor 17 itu jelas dikatakan, ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu. Itu ada data. Mazmur 107 nomor 40, maka dicurahkan kehinaan atas raja-raja, disesatkannya lah mereka itu di tempat sunyi senyap dan yang tiada jalannya. Jadi memang Tuhan memberikan hukuman seperti itu dari sejak dulu. Ayub 12, 24, 25 dilalukannya hati mereka dari dalam penghulu-penghulu di atas bumi, disesatkannya mereka di gurun yang tiada jalannya. Mereka merayu-rayu dalam kegelapan di tempat tiada terang. Disesatkannya mereka seperti orang mabuk. Memang Tuhan itu menyesatkan manusia yang pada dirinya sudah kepenuhan setan. Setelah datang pengajaran kebenaran kepadanya, ditolak kebenaran itu. Jangan mereka mute lah. Kalau memang udah nggak berani lagi debat, nggak usah di mute. Ya. Mereka menolak kebenaran. Ya, malah mereka membuat kerusakan di atas muka bumi orang-orang ini. Maka dikuncilah hatinya orang-orang seperti itu. Ada 4 orang kalian di sini, ya saya ladenin. Tapi kok main mute juga, masih gemetar juga. Enggak, seorang pasien itu biasa ditangani sampai puluhan dokter. Lah kamu pasien di sini, kamu pasien. Kamu itu orang sakit. Kamu harus diterapi supaya sembuh. Kau yang harus diterapi. Ternyata kau ini orang Quraisy, kau menyangkal Al-Baqarah ayat 7-mu. Ya. Nah sekarang bagaimana? Data-data yang ada dalam kitabmu bahwa Allah Tuhan menyesatkan. Kamu mau menyangkal dah itu? Sekarang saya tanya samamu. Haleluya. Pasienku yang baik. Saya tanya samamu. Data-data yang ada di dalam kitabmu yang mengatakan Tuhan menyesatkan itu kau mau buang? Saya tanya samamu. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Kamu mau buang ayat ini? Mau buang? Sambil mute, kalau udah gemetar angkat bendera putih biar aku keluar. Enggak. Sekarang saya mau tanya samamu. Ini data kamu mau buang di dalam kitabmu? Jangan. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal,
dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Kamu mau buang data ini? Orang Parisi, Bang. Dia mau melawan kitabnya, Bang. Orang Parisi. Iya, belum lagi yang tadi Adinda Uniripa tunjukkan. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, ini yang diterangkan dalam Al-Quran. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Kenapa mereka di dalam hati mereka itu ada penyakit? Diterangkan lagi oleh Allah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah. Orang-orang yang beriman, apa bukti penipuannya? Dia mengambil Al-Baqarah ayat 7. Dia menyembunyikan data-data di dalam kitabnya yang mengatakan Tuhan menyesatkan. Kalau di Al-Quran, Tuhan menutup hatinya. Kalau di kitabnya, Tuhan menyesatkan, membuat akal mereka nggak berfungsi. Tapi larinya ke Al-Quran, ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Nah, lalu kemudian dikatakan di ayat ke-7 di surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Kenapa? Karena itu tadi. Mereka datang, kebenaran datang kepada mereka, mereka tolak. Yesus Jadi datang kepada mereka, saya keluar dulu karena mereka ini sudah takut debat sama saya di mute terus ya. Saya permisi dulu. Jelas sudah clear ya. Mereka sudah pantun komentar sama saya. Oke, bye-bye. Oke, silakan. Ya, kami tidak ada kewajiban untuk memaksa Anda untuk sehat. Jangan kabur lepas. Kami sebagai dokter itu mengobati pasien sesuai dengan keluhan. Tidak mungkin keluhan pasien itu penyakit panu, kami kasih Kombantrin. Tidak mungkin. Pahami itu ya, agar ditahu. Ya. Ini udah lama ini Bang, memang ada sering kejedot mungkin dulu Bang. Dulu orang ini mau mendaftar menjadi dokter. Ya, tapi ternyata nggak lulus SMA, nggak lulus SMP, nggak lulus SD, tapi cita-citanya kelewat tinggi. Nah, dia membaca buku kedokteran. Sampulnya tapi setelah baca buku kedokteran, sampul buku, dia buka praktek. Nah, ini dia cara pengobatannya tadi itu kayak begitu. Jadi hati saya sudah dikunci gitu loh. Padahal dia sendiri yang mengunci. Ya, jadi kewajiban kita sebagai muslim hanya meluruskan supaya pasien-pasien kayak begini tuh bisa sedikit terobati. Toh kalau misalnya nanti dia tidak bisa sembuh, minimal tidak menjangkit orang lain. Demikian dari saya, makasih. Terima kasih, saya tambahi setengah detik begini untuk haleluya yang sudah keluar tapi nanti bisa live. Ini begini, di dalam kitab tafsir Qurtubi, juz 9 halaman 330, karena kita tidak tahu akhir takdir kita, maka ada doa dari sahabat Abu Wail yang perlu kita contoh. Misalnya begini, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma in kunta katabna asqiya'a famhu waktubna su'ada'a wa in kunta katabtana su'ada'a fa'athbitna fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbitu wa indaka ummul kitab. Ya Allah, kalau panjenengan telah menetapkan kami masuk golongan orang-orang yang celaka, mohon hapuskanlah takdir itu dan masukkanlah kami ke golongan orang-orang yang su'ada, artinya bahagia. Dan kalau panjenengan telah menetapkan kami masuk golongan orang-orang berbahagia, maka tetapkanlah takdir itu. Karena panjenengan, ya Allah, maha menghapuskan dan menetapkan apa yang panjenengan kehendaki pada sisi ummul kitab. Ya, ini pedoman bagus bagi haleluya. Karena haleluya tidak tahu akhir takdirnya. Berdoalah seperti ini, seperti doanya sahabat Abu Wail yang terdokumentir di dalam kitab tafsir Qurtubi juz 9 halaman 330. Terima kasih Abah Suma, Abah yang lain. Lanjut. Iya, akhi, iya Gurunda, silakan yang lain teman-teman, silakan masukannya. Adinda Rifa.
Enggak cuma mau bilang, memang seorang dokter itu harus memiliki kesabaran ekstra. Mungkin orang-orang yang melihat ketika dokter menerapi itu kesal. Misalnya saya lagi lihat dokter mengobati gitu ya. Itu saya kesal itu karena dokter itu akan ditabok, dipukul sama orang yang harus diterapi ini karena dia kesurupan dan tantrum. Unik, keluarin Unik dalil-dalil si Tuhannya ngasih sesat-sesat itu Unik. Supaya Udah paham sih Hale. Rumah tadi tuh, yang pertama Tuhannya menyesatkan di 2 Tesalonika pasal ke-8 ya, itu saya setuju. Ini yang jelas banget tuh Ayub tadi juga, Ayub 12 pasal ke-24. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal. Tuh siapa yang nyebabin kehilangan akal? Kita nggak ada. Allah membuat kita jadi hilang akal, nggak ada. Allah malah suruh kita berpikir, gunakan akal kalian. Kalau kalian menggunakan akal, maka kalian akan mendapat hikmah. Di dalam Al-Quran ini ada dalam surah Al-Imran. Tapi ya Tuhannya teman-teman kita Kristen ini, yang ngilangin akal mereka tuh ya Tuhannya. Gimana lagi coba? Satu itu kan, dia menyebabkan para pemimpin dunia hilang akal. Jadi kalau sekarang Putin itu dia menyerang Ukraina karena dia dianggap kehilangan akal sehatnya, ya Tuhannya yang nyebabin. Bukannya Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhannya dewe yang menyebabkan pemimpin-pemimpin kehilangan akal. Jadi jangan nyalahin umat Islam dong ya. Nah, kemudian dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya tuh, dibikin sesat tuh. Belum lagi Tuhan ngizinin roh dusta datang di mulut nabi-nabinya. Bayangin nabi-nabinya aja diizinin punya roh dusta. Gimana nggak kesesat mereka itu gitu kan. Jadi umat Islam tuh simple banget. Ya Allah akan mengunci pintu, Allah akan membantu kalian mengunci karena kalian ingin menolak Al-Quran ya. Allah bantu itu ya, kalian nggak mau terima ya sekalian aja dikunci sama Allah. Bukannya kalian lebih hebat dari Allah karena Allah nggak mampu buka, mampu Allah buka. Buktinya para mu'alaf ada kan, si Haleluya sendiri yang bilang itu buktinya para mu'alaf adalah iya, itu buktinya kalau Allah akan membukakan hati mereka yang membuka hati dulu. Jadi kita dulu yang pilih nih, oh aku pengen sesat, ya udah Allah bantuin kalian sesat. Kan kalian yang pengen, Allah kan maha kasih dan maha sayang. Karena kalian pengen sesat, Allah kabulkan keinginan kalian tersesat. No, sesat sekalian nah gitu. Allah kan maha pengasih ya. Dengan maha kasih Allah kabulkan keinginan kalian, wahai para hamba-hamba durjana dan durhaka. Ketika kalian menginginkan kesesatan itu, Allah kasih. Saking kurang baik apa Allah coba? Nah aku sesuai persangkaan hambanya gitu ya. Ya maksudnya kan keinginan mereka tuh si Haleluya kan pengen nyembah manusia. Kata Yesus itu nggak benar nyembah manusia, karena satu-satunya Tuhan itu yang di surga lah. Manusia kan ada di bumi waktu itu. Tapi si Haleluya ngotot ngelawan Yesus. Ya udah, berarti Haleluya pengen tersesat. Ya udah dibantuin sama Allah sekalian. Ya udah monggo, karena kamu adalah hambaku yang kukasihi, kamu menginginkan kesesatan, ya udah saya kasih sekalian. Nyesat aja tuh, nyungsep ke neraka jahanam, wahai lelaki durjana durhaka kan gitu. Tapi kalau dibagi kita umat Islam nih, dokter-dokter terapi, ini kan adalah dokter-dokter yang sudah punya sertifikasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian umat muslimin, umat mukminun, kalian akan menemukan orang-orang seperti ini yang hatinya tertutup. Jadi kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6 ya, orang-orang kafir ini walaupun kita kasih petunjuk ya, tapi tetap kita harus berusaha. Ini upaya kita ke hadapan Allah bahwa kami ini dokter yang bekerja semaksimal mungkin, seprofesional mungkin ya Allah, gajinya dari Allah aja gitu ya. Kami kan dokter gitu kan, tapi kami nggak mungkin menyembuhkan karena kami bukan Tuhan yang menyembuhkan, kembali lagi Allah. Kami hanya berupaya. Bang Zuma mengupayakan untuk menterapi orang-orang pasien-pasien dengan kondisi gangguan mental, gangguan kesehatan, gangguan hutang piutang, gangguan kemaslahatan umat, dan gangguan lainnya. Kalau Haleluya ini gangguannya udah terlalu banyak. Kalau saya sebagai suster saya lihat di list itu sepertinya ini agak sulit, bukan sulit, sepertinya mustahil diselamatkan karena memang sudah 99% lah. Ya, terima kasih. Saya sebagai susternya Bang Zuma mengucapkan terima kasih telah berkunjung ke rumah sakit kami para pasien gangguan jiwa. Terima kasih. Apaan sih aku? Lanjut yang lain lah. Itu ada pasiennya tuh, pasien rumah sakit jiwa. Siapa itu? Pasiennya mana? Siapa lagi kalau bukan murid saya, Lintar. Iya. Dia lucu. Tadi dia bilang pamit nggak mau lagi karena di mute masuk lagi dia. Kurang emang apa? Lintar. Menghujatnya kurang gitu, kurang. Lemes dia kalau menghujatnya nggak full 100% gitu dia. Bang Haleluya, tadi ayat panjenengan. Ada ini. Mau nanya apa? Dokter Ini loh, gini dengarin. Saya masuk karena diundang si Tama, dia ngemis-ngemis supaya saya masuk ya. Dan lagian kalian apa nggak malu?
daftar Kenapa nggak malu seperti itu? Kita tadi kan diskusinya bagus toh, bermartabat. Obat kemarin Kenapa minut-minut? Kan simpel Ada toh. Ferguson, ngerti nggak muridku? Kalau si Jumanya memang penghujat sudah angkat Ferguson. bendera putih, itu lebih terhormat. Karena memang Kau setiap dengar hari nggak? mau main Dengar. kelereng Kau di dengar nggak? Mataram, Ada mau debat di Ferguson Mataram. si Gitu loh. penghujat muridku. Mana Ferguson? Ngerti nggak? Mana dia mana? Mana Ferguson? Tadi ada muridku yang sesat. Jangan Ya, seperti itulah. Lagian kalian kok takut kali sama Ferguson. bukan penghujatnya ini, ngerti gak? Mulut Jadi penghujat. gimana Aku nih? tahu trik-trik kau. Ferguson mau grecokin, ngerti gak? Bang Zion gini, jadi kami para dokter memang menjaga keselamatan kami dari cakaran para orang-orang yang memang ada gangguan jiwa. Memang dilarang, harus diikat. Kalau perlu tangannya diikat ke belakang, giginya harus diterap dulu biar dibongkar dulu giginya biar nggak gigit. Jadi kalau kamu bilang takut, iya kami takut karena mohon maaf kami harus menjaga keselamatan kami sebagai dokter. Jadi Betul itu. Apalagi kalau akalnya separuh ya kan. Betul sekali itu saya dukung. memang yang diikat Kayak kau lintar ya, separuh otaknya ya. Jadi mana si Juma kalau ini kan nggak level saya. Mana si Juma tadi? Udah pulang. Udah keluar Tolong dia. ikat dulu, jangan sampai menyebarkan Ada rabies di kepada sini kita ada. semua di sini. Ada nih Ada. dokternya. Juma ya. Obatnya udah Udah habis. clear tadi masalah yang dikunci. Udah kalah ya. Makanya Juma hati-hati berargumen di depan. Ayat tadi Al-Baqarah Ya, dan nggak At-Taubah apa-apa lah. itu dikonfirmasi oleh Quran surat At-Taubah ayat 105. Itu sudah saya temukan ini tafsir makturnya. Bismillahirrahmanirrahim wa qul i'malu fayasarallahu amalakum. Pak Haji mau pembahas Indonesia, orang ini nanti nggak tahu, nggak ngerti orang ini. Sebentar, Pak. dengarkan kalau saya jawab ini. Semua iya, pertanyaan ngawurmu tadi ini dikonfirmasi namanya tafsir bin Maksur. Astaga. Quran surat At-Taubah ayat 105. Dan beramallah dan katakanlah kepada umat, beramallah kamu. Tuhan, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat, menyaksikan amal-amal kamu. Itu dipertegas dengan Gimana Pak Haji mau beramal? Udah dikunci Pak Haji. Pak Haji paham nggak sih? Udah dikunci. Contoh gini loh Pak Haji. 197 Pak an Haji. Ali bin Abi Thalib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaumin jalisan wa fi yadihi 'udun yang kutubihi farafa'a ra'sahu faqala ma minkum min nafsin illa wa qad 'alima manziluha minal jannah wan nar. Qalu ya Rasulullah falima na'mal afala nattakilu. Qala la i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu thumma qara'a fa amma man a'ta wasaddaqa bil husna ila qaulihi fasanu yassiruhu lil usra. Ini jelas ini. Jadi kalau sudah kita ditakdirkan untuk masuk surga atau neraka, kita harus santai-santai begitu kan? Pertanyaan sahabat, jangan jawab Rasulullah. La i'malu fakullun muyassarun, jangan beramallah karena setiap sesuatu akan dimudahkan menuju takdirnya, begitu loh. Jadi itu sudah yang sampean Al-Baqarah dan At-Taubah sekali lagi dikonfirmasi oleh At-Taubah ayat 105 dan Syarah Muslim juz 16 halaman 197. Sudah clear, haleluya. Cari yang cerdas kalau debat dengan saya. Clear. Pak Haji memang sudah clear dikunci. Contoh, Pak Haji kusuruh lari tapi kakimu kuikat. Gimana Pak Haji mau lari kalau udah kuikat kakimu? Memang udah clear loh Pak. Al-Baqarah ayat itu sudah dikunci. Sudah ayat kunci itu sudah dikorelasikan At-Taubah ayat 105. Iya. Wa quli malu fasayarallahu amalakum. Ini sudah beramallah kalian. Iya Pak Haji, sepakat saja dan saya pun sepakat Al-Baqarah ayat 7 sudah dikunci Pak Haji. Kenapa Ustaz nggak bawa As-Saff ayat 5 aja sih sama An-Nisa ayat 115? Betul, Al-Baqarah juga dengan At-Taubah 105. Jangan cuma monoton satu ayat, haleluya. As-Saff ayat 5 Ustaz sama An-Nisa ayat 115. Nah, itu As-Saff ayat 5. Nah, kalian Pak Haji baca ke Al-Maidah 54, orang beriman murtad dicintai Allah. Gitu loh Pak Haji. Jadi mana. Aduh, kacau ini kacau. Mana begini lu ya? Mana. Al-Maidah Al-Maidah 54. Aduh, jadi aku yang lebih tahu nih ya. Mana. Al-Maidah 54 Pak Haji. Tenang gua haleluya ternyata sudah mulai mengimani Al-Quran ya. Biblosnya dibuang. Bagus.
Percaya beda dengan mengimani loh. Saya percaya. Lu mengimani lu mengimani. Beda. Kamu Lu nggak beriman paham. loh. Ini tahu ayat-ayatnya loh. Al-Maidah ayat 58, Al-Baqarah ayat 7. Alhamdulillah. Makanya saya semakin Semoga Tuhannya percaya. Yesus meridhoi apa yang Hale lakukan. Iya, semakin saya baca Al-Quran, saya semakin percaya Yesus Tuhan. Clear itu. Nah bagus kan, jadi nggak perlu pakai Biblos kan? Biblos itu dibuang aja, dibakar, nggak penting dia. Pakai Al-Quran. Al-Maidah 54. Pakai Al-Quran. Banyak banget. Ini apa sih terjemahan Al-Quran yang yang Hale punya loh. Seneng gua. Wah, Ya, asik gitu. terus Ayat 54. ini muridku sesat. Kau yang Gampang sesat lah kau. kamu. Udah 5 kali kau kumurtadkan, tahu kau. Nggak apa-apa, dibacain aja. Jadi gini nih, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, mereka pun mencintainya. Gitu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa Iya, lu murtad tapi lu mencintai Allah kan? Enggak, aku percaya tapi loh, ini mencintai Allah berarti kan? Alhamdulillah. Lintar. Tuhan itu dengar dicintai. Jadi gimana Pak Haji? Ayo. Ya lu mencintai Allah di sini. Ya bagus lah. Ya, Ini jadi dari share jelas, nih. toh. Ayo. Jadi Jadi ngapain dimulai lagi kita dari lama-lama? dari ayat 52, 53, 54 dan 55. Jangan sepotong begitu Bang Hadi Layu. Iya Pak Haji. Dari Aku baca 52. itu. Nah, Aku dan baca. ini 52. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya Nah, itu kan. berpenyakit segera mendekati mereka. Yahudi dan Nasrani dalam kurung, ya kan? Seraya berkata, kami takut akan dapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya dalam kurung, atau satu keputusan dari keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Terus akan jelas nanti. Orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka benar-benar beserta kamu, segala amal mereka menjadi sia-sia sehingga mereka menjadi orang yang rugi. Nah, sekarang kuncinya 55. 55. Ya. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah. Bukan 54 maksudnya 54 kuncinya. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya. Yes. Terus. Kau diam dulu, Lintar. Iya. Dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang dia satu kaum dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Titik. Dan Jadi begini. Jadi begini. Ini ya semacam kayak peringatan begitu. Ini kan bukan seandainya terjadi. Hei orang-orang yang beriman, barang jika kamu begitu loh murtad, maka ini pernyataan mendatangkan. Ini belum terjadi ini. Iya, ini pernyataan. Kalau orang murtad contoh kan agama. Oke, silakan. Jadi yang murtad itu akan digantikan dengan suatu kaum, ya kan? Yang dia mencintai mereka, saling mencintai, lemah lembut. Bukan orang yang murtad itu yang lemah lembut, Bang. Haleluya. Kenapa Pak Haji lomba pernyataannya? Aduh, inilah. Aku kadang bingung loh. Dengarkan ini. Ya, saya baca ini ayat 54-nya ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Hai orang-orang yang beriman, ya. May yartadda minkum an dinihi, ya. Siapa saja di antara kamu yang yartadda itu murtad ya dari agamanya, ya kan? Maksudnya di sini kalau murtad dari agama Islam gitu loh. Iya, dicintai kan Pak? Iya, kalau murtad Islam dicintai ya udah. Tidak. Ini dengarkan dulu. Fasaufa ya'tillahu biqaumin ini.
Ini kuncinya yang panjenengan tidak paham. Tat Romli ini Maka- masih nyangka haleluya nggak ngerti. Haleluya itu ngerti makna sebenarnya. Ngerti, paham dia. Iya, Paham dia. artinya gini loh. Bukannya dia nggak paham. Dia sengaja ngeledek, Artinya, mintir-mintirin dia. makanya ayolah murtad berkubaptis. Dia dicintai Allah. Apalagi yang ditunggu gitu loh. Ini bukan saya yang nyuruh toh. Leh, Lah, itu kita salah, dibaptis itu nggak pancingan itu dihukum. salah. Markus 16 nomor 16. Salah Yang pancingan percaya itu. dipercaya itu disayangi. Cuma yang dibaptis nggak dihukum. Ngapain jadi nyuruh-nyuruh baptis? Loh, yang menyuruh kan bukan aku. Ini Al-Quran firman Allah atau enggak? Iya, tadi lu nyuruh baptis. Ya, Baptis iya, kan yang itu. nyuruh Yesus Yunani, ya kan? Loh, yang disuruh murtad enggak? Yang nyuruh murtad siapa? Allah enggak. Mana Allah ada toh. nyuruh murtad di sini Allah? Kan nggak ada. Itu kan cuma Berarti- tafsir Yunani kayak gitu-gitu tuh. Berarti ini enggak firman Allah ini Al-Quran maksudmu? Yang lu Baik. omongin itu bukan firman Allah, itu firman Tuhan Yunani. Lah, ini yang kita baca di depan kita ini kan Al-Quran. Iya, itu yang Al-Quran kan apa yang tertulis tidak seperti yang lu bacakan. Kita semua tahu, Bre. Iya. Coba, barang siapa di antara kamu yang murtad, wah, terus di situ lu bilang, wah, Allah mencintai yang murtad. Kan lucu. Lah, lucu itu. Ini sih ibaratnya kayak gini. Aku dan Bapak adalah satu. Nah, itu Yesus Tuhan. Itu kan sama kayak begitu. Iya, iya betul. Yang Ini yang kayak menyatakan- gini-gini apa coba? Yang kayak gini-gini kan cuma pelajaran-pelajaran dari kelakuan para Yunani, orang-orang Yunani. Sekarang gini loh. aku- Zeus turun ke bumi tidak tertulis dibilangnya begitu. Aku Injil lebih itu dia percaya sudah. Al-Quran Gitu kan. daripada asumsimu ya. Aku lebih percaya Al-Quran daripada asumsimu. Ya, Iya, yang ini yang di Al-Quran kan Allah akan mendatangkan suatu Ya kaum. udah, Jadi digantikan kenapa yang kau murtad ini dengan kaum Kenapa gitu. kau sewot? Gitu. Betul itu loh, Kenapa itu kau loh. marah-marah sama saya? Kau sewot-sewot Gua sama nggak saya, marah-marah, Pak. gua menyayangi lu. Gua menyayangi lu kenapa? Karena lu sudah menggunakan Al-Quran daripada Biblos. Loh, Iya, iya, iya. Iya loh, di Al-Quran ya, di Al-Quran perhati ini. Pasti lu mengimani. Lu pasti mengimani nih. Lu akan mengimani lu dengan hati. Yesus terkemuka nggak di Al-Quran? Gue tanya. dengarin dulu. Sekarang ini Pak Haji. Ini di dalam Al-Quran loh. Ali Pak Imran Haji. ayat 45. Yesus terkemuka nggak? Aku nggak meladeni orang nggak berilmu. Ya, Oh, banyak kok nggak ngomong. berilmu? Gua Gini, di sini Pak Haji. gua di sini Pak Haji. mengagungkan Yesus lu loh. Yesus kan Haji. terkemuka Pak dunia Haji. akhirat, ya nggak? Aduh, ribut sekali. Siapa ini? Ih, Ribut kok sekali. takut? Bisik. Yesus Ali Imran ayat 45. Yesus itu terkemuka Pak Haji, dunia dan percaya nggak akhirat. sama Haji? Saya bertanya Pak Haji sama Percayalah, kan pakai Al-Quran ini, kita pakai Al-Quran. Bukan Dalam saya Ali Imran bertanya, 45, bukan Yesus saya ini bertanya. terkemuka dunia dan akhirat. Iya gitu. Lalu jangan Iya. sebelah lawan Dokter Kelvin, Dokter Kores, jangan Ini bahas. gua ini mendorong lu untuk mengimani seluruh ayat Al-Quran. Lu sudah mengimani ayat Al-Maidah 54, Al-Baqarah ayat 7. Inilah salah satu ciri khas jin kafir. Lo kok Melihat jin ayat Al-Quran kafir? depan mata. Kenapa gua jin Ya, iya, kafir? Gua ini Roh Kudus. Gua adalah Roh Kudus yang menyemangati lu untuk selalu mempelajari Al-Quran. Ya, atau Pak Haji Ini gua santai. Terima kasih Hale karena kamu sudah mengimani Al-Quran daripada Injil yang kamu punya yang 4 itu. Kalau kau santai, buruan kau murtad. Itu perintah Nah ini Allah. gua kan udah murtad dari Kristen. Loh, kok murtad? Murtad dari Kristen gua. Gua murtad dari penyembahan manusia. Makanya gua disayang Allah di sini. Berkat bimbingan siapa? Berkat bimbingan firman Allah dan juga Ruhul Kudus. Iya kan? Ini makanya saya bilang inilah penyesat-penyesat itu. Lu kok penyesat? Ini gua dalam diri gua ini ada Roh Kudusnya, my bre. Dalam diri gua ini ada Roh yang kudus. Gua ini suci, gua ini hakim yang adil. Gua adalah raja, gua raja dari segala raja kekristenan gua ini. Kores Kristus. Hajar Aswad, Dokter. Serius. Heeh. Gini, Serius. Bahkan gua bisa mengalahkan Hajar Aswad yang mengalahkan Yesus. Nggak berilmu, mulut comberan nggak saya dengarin. Tidak berilmu gimana? Waduh, parah banget lu. Gua ini juru selamat, Be. Gua adalah juru selamat Kristenan. Gua mengajak orang-orang untuk murtad dari Kristen dan masuk ke dalam Islam. Mute dulu mulutnya nih ribut. Oh, mute, kenapa di mute? Waduh, parah banget lu nggak percaya sama juru selamat, woi. Ini gua juru selamat. Nanti ketika gua datang kedua kali, lu mesti cium kaki gua, Hale. Iya, lu. Lu mesti cium kaki gua. Harus. Karena gua Kores Kristus ini adalah kakaknya Yesus. Yesus kan Kristus. Nah, gua Kores Kristus. Mamanya. Dindo sebagai aja. Lu aduh parah banget lu tuh udah mengimani Al-Quran, lu tinggal mengimani apa yang gua bilang.
Betul. Jangan Yesus Yunani sudah menitipkan firman-Nya ke dalam mulut gua. Ini gua tinggal ngomongin lagi. Pada aku kongres katanya. Lu kan ini kan apa namanya? Lu kan tidak dikunci ya. Lu kan tidak dikunci. Al-Baqarah 7 tuh mengunci mati. Lu kan tidak dikunci, Hale. Itulah kenapa lu beriman pada Al-Qur'an. Akalnya sepakat. Jadi satu paket ini yang dua ini. Ya. Kenapa kok dipantat? Kenapa? Parah banget lu menghujat gua yang ada Roh Kudusnya kalau kayak gini, Bre. Roh Kudus ini menaungi gua. Saudara tidak boleh menghujat Roh Kudus yang ada dalam diri gua. Lu mesti mencium kaki gua karena Roh Kudus pun ada di bagian kaki gua, mesti dicium kakinya. Kaki gua mesti. Cuma ada karena turun anjing penggonggong. Nah ini dia. Kenapa gua anjing penggonggong? Kan gue udah bilang ada Roh Kudus dalam diri gue, harusnya lu bilang ada roh penggonggong juga gitu loh. Sekarang berhadapan dengan haleluya hingga turun hati penggonggong. Nah ini dia. Kenapa haleluya takut sama Kores Kristus atau gimana? Takut kamu. Jadi tabiat orang ini saya paham betul. Iya itu dia, lu kan percaya Al-Quran. Gua puji Tuhannya Yesus, haleluya sudah mempercayai Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang dibawakan gitu. Makin menggunakan Al-Quran, makin gak penting Injil-Injil yang ada 4 itu makin gak penting. Tim penggonggong. Nah ini kok penggonggong, aduh. Ini ya Tuhannya Yesus, kok dibilang anjing penggonggong? Kores yang Kristus ini, kores yang diurapi oleh Roh Kudus ini kok dibilang anjing penggonggong? Aduh, maafkanlah dirinya karena dirinya tidak mengetahui apa yang dia perbuat. Malu kau cuma menurunkan tim penggonggong. Hilang harga diri kau. Kenapa malu? Walaupun kami malu, kami akan memberikan baju dan sempak kami karena kami mengasihi musuhmu. Lu menghina kami, gua kasih kolor-kolor gua karena gua mesti memberikan pipi kiri gua. Kamu sudah keluar. Yang penggonggong. Gimana ini Juma? Kenapa menggonggong? Kok gua dibilang anjing penggonggong? Gua emang orang Samaritan. Nah, kalau dulu saya dulu ya. Jangan marah, aduh, Hale, aduh, lu kan udah seneng Al-Qur'an gitu. Biblos jadi kan enggak perlu lagi. Tinggal lu pakai peci sama sarung. Ya buat si Jumalindo tobat, sekarang nggak ada gantinya lagi. Ini si Kores. Nah ini coba bikin gue lebih percaya Al-Quran lagi gitu. Kita buanglah Biblos, itu nggak penting. Itu semua ucapan manusia. Kita pakai Al-Quran aja. Nilai Juma di Jummu di tempatmu sendiri, ya kau perlakukan ada tim penggonggong hanya karena kau kalah debat sama tim penggonggong gimana? Ya apa yang gue gonggongin? Yang gue gonggongin apa di sini? Roh Kudus yang gue gonggongin, Yesus. Dua jurus yang yang gue gonggongin apa? Aduh, ini Kores ini penuh kasih loh. Gue ini raja damai di sini loh. Hadapin Abang Haleluya main miut. Kalau nggak bisa miut main kick. Kalau nggak gonggong. Nah, sekarang kan kita berdua kan sama-sama punya Roh Kudus di dalam diri kita. Cuma kok Roh Kudus lu nggak bisa buka miut? Ya karena kita nggak mau hadapin Abang Haleluya, turunlah tim gonggong. Roh Kudusnya Haleluya mana? Masa kalah sama Roh Kudusnya Kores Kristus? Kita sama-sama punya Roh Kudus loh. Saya Roh Kudus Bang Kores. Oh, Akhi Emil juga punya Roh Kudus. Cuma kenapa Roh Kudusnya Hale ini kesel banget ketika di mute? Gini loh, si Tama ini terakhir dia bagikan si buah malakama. Karena dia aduh, lu ini nggak punya Roh Kudus lu ini adanya roh tenung. Karena lu selalu mengeluh, tidak seperti kami yang punya Roh Kudus. Roh Kudus kami tidak pernah mengeluh, peliharaan yang baik Roh Kudus kami ini.